Selamat datang Pak Roni Wiranata. Selamat pagi Bapak. Selamat datang Bapak Rio. Sebentar, saya Baik masih Pak, kita baru bergabung. Wajah saya enggak nampak ini Pak. Kenapa ini? karena mungkin virtual background-nya Pak. Bisa di Oh, saya ganti ini aja ya. Yang original. Ya. Stay safe Pak ya, masih tetap pakai masker. Bagaimana kabarnya Bapak Rio? Alhamdulillah. Walau sudah lama nggak ketemu, akhirnya ketemu di Zoom Pak ya. Baik Pak, kita mulai Pak ya, biar ini waktunya nanti Bapak ada kegiatan setelah ini. Kita mulai saja Pak ya. Oke, monggo. Baik. Monggo ya, Bapak Rio. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Silakan Rosita, kita mulai saja. Ya, baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Roni Wiranata, SPD MPD, selaku dosen STKIP PGRI Lumajang. Yang terhormat Bapak Rio Riyadi, SPD MPD, selaku dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Mula Warman. Dan yang terhormat para hadirin yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi suri teladan bagi kita semua hingga akhir zaman. Hari ini dalam rangka acara webinar penggunaan aplikasi SPSS yang merupakan agenda aktualisasi Latsar Angkatan 17 dan program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Mula Warman dengan mengusung tema fokus future oriented kalau urusan skripsi. Saya Rosita Didingsis, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Laporan dari Ketua Panitia, 5. Foto bersama, 6. Pengenalan moderator, 7 webinar, 8 sesi tanya-jawab, dan yang ke-9 penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang ketiga, dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Acara keempat yaitu laporan Ketua Panitia Webinar Penggunaan Aplikasi SPSS kepada Bapak Rio Riyadi, SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi asir la tu'assir min ghairin. Pertama-tama marilah kita menghaturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di Zoom ini pada pagi hari ini, dan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana membuat perubahan besar pada kehidupan peradaban dunia dari yang berilmu dan tidak berilmu, jahiliyah menjadi yang berilmu seperti sekarang. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Bapak Roni Wiranata, SPD MPD. Beliau ini saudara saya, sahabat saya, satu seperjuangan, sama-sama kita di playground ya. Banyak kenangan waktu 2 tahun di Malang dengan saudara saya ini, keluarga saya. Terima kasih telah mau menjadi pemateri dan bergabung berbagi ilmu pengetahuan dengan mahasiswa Universitas Mula Warman dan mahasiswa-mahasiswa lain yang dari luar ikut bergabung. Pada kesempatan ini peserta kita itu sekitar 77 hari ini yang hadir. Memang kita batasi 100 karena kemampuan Zoom kita hanya 100. Dan nanti bisa berbagi bersama, bisa mengambil materi ini dengan baik, tidak memahaminya dengan baik agar kita bisa menyelesaikan skripsi SPSS ini tanpa kendala. Ini pematerinya handal, kebetulan saya undang ini adalah dulu yang ngajarin saya SPSS. Saya tesis dulu yang ngajarin saya SPSS ya, yang pusing kami berdua itu ya di SPSS beliau ini. Nah, saya ingat betul di kosnya beliau sedang sholat asar baru kebayang, oh gini caranya, assalamualaikum buka laptop SPSS itu. Memang kendala banyak setelah seminar, ngolah datanya enggak tahu, nah nanti bisa ditanyakan, mudah-mudahan nanti bisa disimulasikan oleh Pak Roni agar kita bisa memahami semua. Nah, peserta pada hari ini ada dari Universitas Mula Warman, ada yang dari STKIP Lumajang, ada yang dari luar, beberapa dari luar. Terima kasih telah bergabung. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Acara ini merupakan kegiatan aktualisasi Latsar CPNS saya. Nah, Latsar CPNS, tapi memang supaya tidak hanya kegiatan ini formalitas saja, biar kita benar-benar ada dapat sesuatu untuk memperbaiki sistem kita secara keseluruhan. Jadi rangkaian kegiatan saya itu ada 5, membuat website, terus membuat buku panduan, kemarin sudah webinar sama Pak Panut, sekarang workshop SPSS, dan terakhir sharing ekonomi, sharing knowledge. Nah, setiap minggu. Nah, acara ini memberikan manfaat, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rio, terima kasih atas laporannya Pak. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, marilah kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan untuk para hadirin bisa menyalakan kameranya. Ya, kita melakukan foto dulu.
1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat, terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih para hadirin yang telah melakukan sesi foto bersama. Selanjutnya, adalah pengenalan moderator. Ya, pada sesi hari ini, moderator yang akan membawakan inti dari kegiatan ini yaitu nama lengkap Rio Riyadi SPD MPD, tempat dan tanggal lahir Sarolangun 11 November 1989, alamat kantor Jalan Bangris, Kampus FKIP Unmul, jenjang pendidikan S1 tahun 2012, bidang ilmu pendidikan ekonomi perguruan tinggi Universitas Jambi, S2 tahun 2014, bidang ilmu pendidikan ekonomi perguruan tinggi Universitas Negeri Malang. Marilah kita sambut moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Rio Riyadi SPD MPD. Kepada Bapak Rio Riyadi, saya silahkan. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya kembali menjadi moderator untuk kegiatan workshop penggunaan aplikasi SPSS. Nanti pematerinya Pak Roni Wiranata. Jadi langsung saya bacakan dulu kurikulum vitae yang luar biasa dari Pak Roni Wiranata. Nama Roni Wiranata, SPD MPD. Beliau sekarang bertugas di STKIP Lumajang. Sudah menjadi fasilitator yang luar hebat, pengalamannya sudah luar biasa. Terakhir pengajar diklat penguatan kepala sekolah. Saya lihat memang kegiatannya sangat sibuk. Beliau ini diklat kepala sekolah, beliau ketuanya dan pengajar diklat di sana. Ada banyak penelitian yang sudah beliau lakukan yang menghasilkan jadi jurnal. Tercatat di sini sudah ada 8. Dan yang paling fenomenal itu sudah ada 2 buku yang beliau tulis. Beliau menulis buku kewirausahaan pada tahun 2019 dan menulis buku pada arah zaman di tahun 2020. Luar biasa produktif sekali saudara saya ini. Dan yang paling penting adalah beliau ini mengajar mata kuliah statistik inferensial. Artinya saya tidak salah pilih pemateri yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan output dari kegiatan ini. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan dari Pak Roni Wiranata. Selanjutnya saya akan jadikan Pak Roni host. Silakan Pak Roni Wiranata untuk berbagi ilmu kepada mahasiswa di Universitas Mula Warman, pendidikan ekonomi, pendidikan sejarah, pendidikan PKN, dan mahasiswa-mahasiswa dari STKIP dan universitas lain yang telah bergabung. Silakan Pak Roni Wiranata. Baik, terima kasih Bapak Rio Riyadi SPD MPD. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini yang diketuai oleh Bapak Rio Riyadi dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tetap dijauhkan oleh wabah COVID-19 yang sedang merajalela di muka bumi tercinta kita. Selawat serta salam
kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam jahiliyah menjadi alam yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Ketua Pelaksana sekaligus Bapak Moderator, sahabat saya. Ini tadi terlalu menyanjung-nyanjung saya. Sebenarnya padahal saya bukan ahli dalam bidang ini. Hanya kita belajar bersama waktu itu. Yang berikutnya yang saya hormati Master of Ceremonial Mbak Rosita, dan yang saya banggakan mahasiswi Universitas Mula Warman dan mahasiswa-mahasiswi STKIP PG Lumajang serta perguruan tinggi yang lainnya. Terima kasih atas diberi kesempatannya untuk memberikan materi tentang penggunaan aplikasi SPSS. Ini bagaimana Bapak Rio, langsung materi atau seperti apa? Ya boleh Pak, silakan di-share langsung materi ya. Saya dikasih waktu berapa? Ya, saya dikasih waktu berapa lama ini? 1 jam. 1 jam, Pak. 1 jam ya. Tapi menyesuaikan saja. Bapak bisa kasih pemateri dulu, nanti untuk praktik langsung juga bisa, Pak. Silakan, Pak. Ya baik, saya langsung materi ya. Ini sebenarnya kita waktu tahun 2014 itu kita belajar bersama sebenarnya. Sampai Bapak Rio ini 1 minggu enggak tidur-tidur gara-gara SPSS. Spektakuler Bapak Rio ini. Nggak bisa ditiru, sampai 1 minggu enggak tidur, jangan ditiru itu. Itu melanggar aturan itu. Gara-gara analisa SPSS itu 1 minggu. Saya enggak kuat 1 minggu. Bagaimana tampilan layar, sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, Bapak Rio, saya mulai ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS dalam analisis kuantitatif. Nah, apa itu SPSS? Sebenarnya SPSS itu adalah produknya untuk membantu kita dalam analisis statistik. Nah, kita sebelum menggunakan aplikasi SPSS sendiri, kita harus tahu perbedaan statistik itu seperti apa. Statistik itu dibedakan menjadi 2, ada deskriptif sama inferensial. Nah, deskriptif itu lebih sederhana daripada inferensial. Kalau inferensial itu sampai penarikan kesimpulan. Nah, inferensial sendiri itu dibagi 2 lagi, analisis parametrik dan non-parametrik. Nah, ini yang perlu kita ketahui, arah penelitian kita mau pakai analisis parametrik atau non-parametrik. Nah, ini yang bikin Bapak Rio nggak tidur ini gara-gara 2 ini. Nah, statistik inferensial itu digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel, karena suatu penelitian kuantitatif dalam statistik inferensial itu adalah pengambilan sampel dalam populasi atau bahkan penelitian populasi, karena tujuannya memberi peluang dalam kebenaran. Nanti kan menggunakan tingkat signifikansi. Apa tujuannya kita menggunakan tingkat signifikansi itu? Next. Nah, ini perbedaan dari penjabaran statistik inferensial yang sudah saya sebutkan barusan. Yang pertama itu ada parametrik. Parametrik itu jabaran atau distribusi datanya itu harus interval dulu, harus normal dulu. Kalau non-parametrik itu tidak perlu. Perlu normal dan tidak perlu berdistribusi, memiliki data yang berdistribusi normal. Datanya boleh nominal bahkan ordinal, seperti itu. Nanti kita praktekkan kalau kita memiliki waktu yang agak banyak. Nah, ini input data. Jika datanya itu berdistribusi normal, maka itu bisa dianalisa menggunakan uji parametrik. Jika datanya itu tidak berdistribusi normal, maka itu diuji non-parametrik. Dan skalanya harus diperhatikan. Biasanya kalau penelitian di dunia pendidikan, ilmu sosial, itu biasanya menggunakan skala Likert. Sangat jarang menggunakan skala Guttman dan sebagainya.
Kalau penelitian yang non parametrik itu kebanyakan penelitian eksperimen. Nah, dalam ilmu kuantitatif itu penelitiannya dibagi dua lagi, penelitian eksperimen sama non eksperimen. Nah, kita lebih fokus yang non eksperimen untuk analisa regresi, korelasi dan sebagainya, itu fokus pada yang non eksperimen. Nah, non eksperimen itu banyak jenis penelitian kuantitatifnya, baik deskriptif, terus regresi, korelasi, kausal komparatif dan sebagainya. Kita nanti saya fokuskan mana yang paling sering digunakan dalam analisa. Kalau untuk penelitiannya Pak Rio jangan ditiru, itu ada variabel moderatornya, itu lebih lama lagi. Skripsi itu yang bagus itu yang cepat selesai. Iya, betul ya Pak Rio ya. Skripsi yang bagus itu yang cepat selesai, bukan yang molor-molor. Seperti itu. Jadi data harus normal. Kalau regresi itu datanya harus normal. Kalau korelasi itu boleh tidak normal, nanti analisisnya menggunakan non parametrik seperti itu. Nah, ini langkah-langkah dalam pemilihan metode statistik untuk perbedaan antara non parametrik sama parametrik. Nah, yang pertama, apakah distribusi dapat diketahui? Jika dapat diketahui, maka harus menggunakan parametrik. Jika tidak diketahui, maka menggunakan non parametrik. Jadi, misalkan datanya tidak tahu, kita ambil data sekunder misalkan. Nah, itu harus menggunakan non parametrik. Nah, berikutnya data berdistribusi normal. Nah, biasanya kalau penelitian regresi itu harus melalui ini analisa asumsi klasik. Nah, datanya harus normal dulu sebelum dianalisa hipotesisnya. Jadi ada syarat yang harus dilalui untuk uji hipotesis untuk penelitian regresi atau pengaruh. Apakah sampel ditarik secara random? Nah, biasanya kalau penelitian kuantitatif yang sebaran sampelnya itu banyak, di atas 100, itu rata-rata penarikan sampelnya random. Kalau random itu harus menggunakan parametrik, tetapi kalau sampelnya tidak ditarik secara random, itu harus menggunakan non-parametrik. Misalkan di bawah 100 dan penelitiannya adalah eksperimen, nah itu boleh menggunakan non-parametrik. Nah, untuk penelitian regresi itu rata-rata penelitiannya menggunakan analisa statistik parametrik. Berikutnya, apakah varian kelompok sama? Nah, ini jika varian kelompok tidak sama, maka masuk non-parametrik. Jika kelompoknya sama, maka statistiknya menggunakan statistik parametrik. Berikutnya, skala pengukuran data. Skala pengukuran data ini ada data nominal. Ini mahasiswa sudah tahu semua ya, data nominal itu seperti apa, data ordinal itu seperti apa, data interval itu seperti apa. Kalau misalkan kita menggunakan skala Likert, yang item angketnya itu menggunakan sangat setuju, ragu-ragu, yang nilainya mulai 1 sampai 5 atau 1 sampai 4, nah itu biasanya disebut skala nominal dan ordinal. Nah, tetapi kalau kita menggunakan analisis parametrik, nah itu harus diintervalkan menggunakan bantuan Excel nanti untuk mengintervalkan data tersebut. Nah, ini contoh dalam statistik parametrik. Nah, kalau biasanya penelitian pengaruh untuk pendidikan ekonomi, misalkan tentang pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial terhadap kinerja guru. Nah, itu biasanya kita kan penelitian sikap menggunakan skala Likert. Itu dapat diketahui enggak variabelnya atau hipotesanya? Nah, kalau misalkan itu tidak dapat diketahui, nah itu harus menggunakan non-parametrik. Tapi kalau itu jelas, terukur, harus menggunakan parametrik. Misalkan seperti ini, berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV jelas, ukuran menitnya ada, itu harus menggunakan parametrik. Ini contoh untuk metode yang parametrik. Biasanya yang paling sering menggunakan parametrik sama non parametrik itu pengujian korelasi. Ada Pearson correlation, ada Spearman correlation, dan pengujian untuk eksperimen.
Itu biasanya. Nanti saya fokuskan pada penelitian regresi dan korelasi untuk Pearson correlation dan yang parametrik untuk regresi. Nah, ini untuk yang non parametrik. Ini mahasiswa rata-rata sudah menempuh statistik ya Bapak Rio? Ya, Angkatan akhir biasanya ya. Statistik dan ada yang sedang statistik. Sedang menempuh saat ini ya. Ini biasanya karena pembentukan hipotesis itu seharusnya juga menggunakan two-tail dan one-tail. One-tail sama two-tail itu. Jadi penyusunan hipotesis sendiri itu harus sesuai dengan teori. Kalau misalkan kita membuat hipotesis dengan one-tail, biasanya bunyinya hipotesis itu seperti ini. Apakah ada pengaruh positif? Jadi ada kata-kata positif. Itu sudah jelas harus menggunakan pengujian one-tail, pengujian satu arah. Tapi kalau hipotesisnya tidak ada kata positif maupun negatif, masih belum jelas. Misalkan ada pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial terhadap kinerja guru. Nah, itu harus menggunakan analisis two-tail, pengujian dua arah. Pengujian dua arah itu sesuai dengan signifikansi yang kita buat nanti. Nah, ini untuk pengujian non-parametrik, ada binomial, ada chi-square, median, Friedman test. Nah, binomial ini biasanya pengganti uji T pada regresi, pengganti uji parsial. Seperti itu. Nah, singkat kata, perbedaan kalau datanya memiliki sebaran dan distribusi normal, maka digunakan statistik parametrik. Kalau data tidak memiliki sebaran normal, maka digunakan statistik non-parametrik. Nah, intinya di situ. Jadi, kalau datanya normal, maka menggunakan parametrik. Kalau tidak normal, harus menggunakan non-parametrik. Kalau regresi diusahakan, itu harus melalui prasyaratnya apa? Uji asumsi klasik. Nah, ini berikutnya kita menentukan signifikansi level. Apa itu signifikansi? Signifikansi itu adalah tingkat kesalahan. Kalau misalkan kita menggunakan signifikansi 5%, berarti tingkat kebenarannya berapa? 95%. Tapi penelitian sosial, biasanya penelitian pendidikan itu rata-rata menggunakan signifikansi 5%. Jadi tingkat kesalahannya sebesar 5%. Kalau untuk dunia kesehatan, itu biasanya tingkat kesalahannya 1%. 1% tingkat kesalahannya. Jarang menggunakan untuk kesehatan itu pakai 5%, bahaya. Apalagi sampai 10%, kebenarannya hanya 90% nantinya. Untuk tingkat signifikansi. Nah, untuk penelitian kita sosial itu rata-rata 5% sama 10%. Kalau 1% itu jarang, sangat susah untuk dilalui. Tingkat kesalahannya itu paling sering menggunakan yang 5% signifikansinya. Penentuan sampel penelitian. Nah, ini banyak metodenya, tidak perlu saya jelaskan ini karena materi. Yang penting kita lebih fokus pada analisa statistiknya nanti. Tapi untuk uji penelitian, sebelum penelitian itu kan ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, itu sampelnya harus beda dengan sampel penelitian. Harus di luar dari sampel penelitian. Misalkan penelitiannya di kelas 10 SMA X. Penelitiannya di kelas 10 SMA X. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas itu harus di luar sekolah untuk objek penelitian. Misalkan di sekolah SMA Y kelas 10 juga itu boleh untuk pengujian item atau angket instrumennya. Kita untuk pengujian instrumennya itu harus di luar objek penelitian yang akan dilakukan. Ada validitas dan reliabilitas untuk uji instrumennya. Ini harus dilalui. Nah, validitas itu adalah kevalitan suatu alat ukur. Jadi itu valid itu seperti apa? Kalau
Nanti aja live yang siang. Apa? Nggak bisa di mute ini mungkin. Di mute dulu ya. Sampai ada suara ayam. Ada dua. Mbak Megi Naba sama Nabelatul Nurik, mohon di mute ya. Untuk mau tanya nanti ya, saya buka sesi tanya jawab. Oke, saya lanjut. Nah, untuk kevalidan suatu alat ukur, jadi kalau dalam penelitian itu alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah instrumen penelitian. Kalau kuantitatif, alat ukurnya angket. Kalau kualitatif, alat ukurnya adalah daftar wawancara. Nah, kalau kita untuk mengetahui alat ukur ini, instrumen ini valid atau tidak, nah itu harus diuji, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas dulu. Kalau misalkan kita mau mengukur kecepatan, nah alat ukurnya apa? Ini kecepatan laju motor, berarti alat ukurnya kan speedometer. Nah, itu suatu alat ukur yang dikatakan sudah valid. Nah, begitu juga dengan instrumen kita. Instrumen itu harus valid. Harus benar-benar ajak sahih. Seperti itu. Dengan cara uji validitas. Nah, sedangkan reliabilitas, itu alat ukur ini berfungsi dengan baik jika diukur di waktu yang lain. Misalkan bulan ini disebar angketnya. Bulan depan disebar lagi, hasilnya sama, berarti sudah dikatakan reliable. Nah, ini ada cara dan ada tekniknya dalam penggunaan aplikasi SPSS untuk analisis validitas dan reliabilitas. Oke, next. Nah, ini kriterianya. Saya yakin sudah mahasiswa sudah tahu ini. Untuk kriteria validitas, jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, itu maka dikatakan valid. Kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, ini mahasiswa sudah pasti bisa untuk cara baca R tabel itu bagaimana. Boleh juga melihat signifikansinya. Kalau signifikansinya itu di bawah 0,05 atau di bawah 5%, maka dikatakan valid. Kalau di atas 5%, itu dikatakan tidak valid. Nah, bagaimana kalau tidak valid, Pak? Nah, kalau tidak valid itu, item boleh dihapus, asalkan item tersebut sudah ada yang mewakili dari indikator yang kita buat. Misalkan satu indikator dibuat 5 pertanyaan. Nah, kalau dari 5 itu ada 2 yang tidak valid, 2 itu harus dihapus, boleh dihapus. Tetapi kalau 5-5-nya tidak valid, berarti saudara harus memperbaharui dan merevisi item tersebut. Harus diuji ulang, harus dianalisa ulang, dan harus diuji validitas ulang. Nah, itu jika dari indikator tersebut tidak ada yang mewakili item pertanyaan, harus diuji ulang dan disebar ulang. Nah, untuk reliabilitas, itu syarat minimalnya adalah 0,6, sudah dikatakan reliable. Sudah dikatakan instrumen ini dapat digunakan selanjutnya, misalkan penelitian adik tingkat itu sebenarnya boleh asalkan instrumennya sudah dikatakan di atas 0,6. Syukur-syukur di atas 0,8. Jadi boleh dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Nah, ini yang paling penting untuk pengujian regresi. Harus melalui uji asumsi klasik ini. Nah, makanya Bapak Rio ini yang dipusingkan sebelum uji hipotesis. Kenapa kok tidak normal semua? Kenapa kok terjadi heterokedastisitas? Wah, itu sampai tidak enak makan itu Pak Rio, itu tidak enak makan gara-gara uji asumsi klasik ini. Nah, ini yang sangat berat dalam penelitian kuantitatif. Tapi kalau kalian penelitiannya itu jumlah sampelnya banyak, nah itu sangat memungkinkan, nah ini bisa dilalui. Nah, yang sedikit itu agak kesulitan, misalkan di bawah 100. Nah, itu agak kesulitan untuk melalui uji asumsi klasik itu. Nah, uji asumsi klasik ada 5. Uji multikolinearitas, heterokedastisitas, normalitas, autokorelasi, dan linearitas. Nah, biasanya untuk autokorelasi itu jarang digunakan untuk mahasiswa
jurusan pendidikan. Biasanya autokorelasi itu digunakan jurusan-jurusan non-pendidikan, misalkan seperti akuntansi murni, itu harus melalui uji autokorelasi, karena biasanya penelitiannya adalah time series, menggunakan data sekunder, itu wajib menggunakan autokorelasi. Untuk pendidikan, jangan khawatir, kita tidak perlu menggunakan uji autokorelasi, cukup 3 atau 4 saja sudah boleh. Nah, multikolinearitas itu biasanya dilihat dari nilai FIV-nya. Kalau nilai FIV-nya di bawah 10, itu sudah dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Ini nanti lebih gampangnya kita tidak terlalu banyak masalah definisi mengenai multikolinearitas, yang penting kita prakteknya seperti apa, melihat hasil FIV-nya seperti apa, plotnya seperti apa, scatter plotnya seperti apa. Nah itu sampai Pak Rio tertawa-tertawa melihat kenangan masa lalu. Itu memang iya Pak, ingat masalah ini ya Pak ya. Nah, ini sangat harus dilalui kalau untuk penelitian regresi. Nah ini heterokedastisitas. Kita menggunakan scatter plot aja untuk heterokedastisitas. Kalau untuk tes Gletser, saya tidak merekomendasikan karena prosesnya tidak satu jalan dengan regresi. Jadi biar satu analisis itu kita keluar semua outputnya. Ini uji normalitas, kita boleh pakai p-plot. Nanti ada satu jalur ini kalau p-plot. Tetapi kalau kalian menggunakan chi-square, menggunakan Kolmogorov itu di luar analisis regresi. Kalau Kolmogorov itu lebih cocok ke non-parametrik, yang chi-square juga lebih cocok ke non-parametrik. Autokorelasi tidak perlu saya jelaskan karena ini rata-rata pendidikan. Ini tidak perlu dilakukan untuk kita karena bukan penelitian cross-section atau time series. Nah, linearitas ini untuk mengetahui hubungan antara X, Y-nya. Hanya prasyarat aja. Apakah ada hubungan? Biasanya kalau kita penelitian tentang kompetensi guru terhadap kinerja, diharapkan ada hubungannya. Seberapa kuat? Nah, harus menggunakan uji linearitas. Nah, uji regresi sebenarnya ada dibagi dua lagi. Nah, ini uji regresi sederhana dan berganda. Kalau sederhana itu variabel X-nya 1, variabel Y-nya 1. Kalau berganda, lebih dari 1 X-nya, independennya lebih dari 1. Begitu. Kalau punya Bapak Rio, itu ada variabel M-nya. Jadi X sebelum ketemu Y itu dihalangi oleh M. Nah, bagaimana analisanya? Wah, jangan ditiru itu, nanti berat. Yang penting cepat selesai skripsinya. Lama-lama nanti, biar nggak jadi mahasiswa yang bertahan lama. Nah, ini untuk perbedaan antara regresi sederhana dan berganda. Kalau berganda, variabel X-nya itu yang mempengaruhi itu lebih dari 1. Yang sederhana, itu X-nya hanya 1, Y-nya juga 1. Jarang penelitian itu menggunakan 2Y, sangat jarang. Oke, untuk regresi sederhana itu ada data interval, linearitas, normalitas, heterokedastisitas. Autokorelasi jarang digunakan, begitu juga dengan penelitian berganda. Bertambahnya hanya pada multikolinearitas. Nah, ini uji hipotesis. Uji hipotesis untuk linear berganda itu ada 2, uji T dan uji F. Uji T itu untuk pengujian parsial, 1-1, X1 ke Y, X2 ke Y. Tetapi kalau penelitiannya regresi sederhana, ya cukup menggunakan uji T saja, tidak perlu uji F. Tidak perlu menggunakan uji simultan. Tetapi kalau X-nya lebih dari 1, maka harus menggunakan uji F. Uji F itu tujuannya pengujian secara serentak. X1, X2 secara bersama-sama mempengaruhi Y atau tidak. Seperti itu. Itu bedanya antara uji T dan uji F. Jika ini dilakukan, jika pengujian asumsi klasik itu sudah dilalui, syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Nah, seperti itu. Ini contoh hipotesis seperti ini
saya lebih condong memberikan contoh untuk pengujian two-tail, bukan one-tail. Kalau one-tail nanti pengujian satu arah lebih sulit lagi untuk pengambilan kesimpulannya dan analisisnya. Uji determinasi, ini kadang ada dalam skripsi, kadang tidak ada. Kalau mau ditambahkan silakan, kalau mau tidak dipakai juga tidak apa-apa, karena ini tujuannya apa? Untuk mengetahui sumbangsi pengaruh yang diberikan variabel bebas independen terhadap variabel terikat itu berapa persen, itu dilihat dari R kuadratnya. Ini boleh dipakai atau tidak, itu terserah peneliti. Nah, korelasi itu lebih ringan lagi ketimbang regresi, karena korelasi hanya ingin mengetahui sebuah hubungan antara variabel X ke variabel Y. Nah, untuk korelasi ini hampir sama pengujiannya dengan validitas, yaitu uji R. Nah, uji R sendiri dibagi dua, juga menggunakan parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik itu pakai Spearman person correlation, kalau yang non-parametrik pakai Spearman atau kendal tahu. Nah, ini untuk korelasi, ini lebih ringan ketimbang regresi. Nah, penelitian kuantitatif itu sebenarnya lebih cepat daripada kualitatif. Karena sekali nyebar angket, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19, kita tidak perlu sebar-sebar kertas dan sebagainya, cukup kirimkan link form buat angket itu melalui Google Form, disebarkan ke siswa, sudah dapat dianalisa langsung, sudah bisa membuat tabulasinya secara otomatis. Nah, itu untuk kelebihan di masa-masa sekarang mahasiswa angkatan 2016-2017 ini sangat diuntungkan dengan adanya COVID-19 untuk pelaksanaan penelitian lebih cepat lagi biasanya, ya Bapak Aryo. Apalagi pembimbingnya seperti Bapak Aryo enak sudah. Jangan macam-macam untuk penelitian statistik. Bapak Aryo ini mahir juga, ini sudah 1 minggu tidak tidur-tidur. Ini mahir ini. Cuma pura-pura tidak mahir. Itu acting aja Pak Aryo. Sampai penelitiannya pakai moderasi. Oke, sudah selesai. Kita langsung praktik atau pertanyaan dulu Bapak Rio? Ya, langsung saja Pak. Bapak langsung saja praktik aja ya. Ya, nanti di akhir baru kita buka sesi untuk tanya jawab. Oke, baik, terima kasih Bapak Rio. Kita prakteknya mulai dari uji validitas reliabilitas terlebih dahulu ya. Ini karena syarat sebelum kita penelitian, itemnya atau alat penelitiannya, instrumennya itu harus diuji validitas dan reliabilitas. Belum. Sabar ya, masih loading ini, buka aplikasinya. Ya. Suaranya ini. Sih mata. Oh, bisa. Terus. Sertanya tidak hanya di ke angkatan 10 saja, tetapi juga di angkatan sebelumnya memberikan kesempatan untuk berpartisipasi di acara event secara aplikasi musika.
Nah, ini saya contohkan untuk mentransfer data nominal menjadi data interval. Kalau data intervalnya sudah saya buat, cuma saya memberikan contoh bagaimana kita mengintervalkan data ini menjadi data nominal ini menjadi interval. Ini sudah muncul ya Bapak Rio di layar ya? Belum, mohon maaf Pak, belum. Ini masih yang slide thank you-nya Pak. Oh, masih yang slide. Saya ganti share-nya ya. Top share dulu mungkin Pak. Kemarin ini Zoom adik bisa no? Zoom adik bisa. Enggak. Sudah muncul ya. Bapak Rio sudah muncul. Masih loading Pak kalau di sini. Oh, ya. ya. Sudah Pak. Baik. Sudah Pak. Oh, sudah. Ya. Nah, baik, ini saya memberikan contoh bagaimana cara mengintervalkan data nominal. Nah, misalkan kita mau menganalisa validitas di sini. Nah, di sini ada tabulasi, sudah ada 24 item atau 24 pertanyaan untuk satu variabel. Misalkan variabelnya mengenai gaya kepemimpinan sekolah. Itu ada 24. Nah, saya intervalkan ini menggunakan bantuan Excel. Tapi biasanya mahasiswa kalau belum dapat aplikasinya, silakan download di Google, itu banyak. Silakan cari apa MSI namanya. MSI. Bukan MSI atau MS Glow ya, MSI. MSI untuk bantuan kita menganalisa, mengintervalkan data. Nah, caranya seperti ini. Soalnya pindah ke item nomor 1, terus kursornya dipindah di sini, letaknya, terus selanjutnya add in statistik. Nah, kalau sudah terinstall itu biasanya ada ini add in dan statistiknya. Terus ini successive interval, diklik. Yes. Selanjutnya klik ini. Nah, ditarik dari nomor item sampai jumlah responden yang dilakukan untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Setelah itu di OK. Selanjutnya cell output-nya. Cell output-nya kita taruh di bawahnya sini. Oke. Next. Next. Ini di select all. Terus next. Nah, ini nilai dari skala. Kalau misalkan kalian skalanya 1 sampai 5, skala Likert atau 1 sampai 4, berarti kalau misalkan maksimalnya 4 harus diisi 4. Karena di sini maksimalnya 5, saya isi 5. Skala yang kita gunakan dalam item instrumennya. Ya kan? Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, sangat kurang setuju. Nah, itu berarti ada 5. Tetapi kalau ragu-ragu tidak ada, itu menggunakan skala Likert dengan jumlah maksimal 4. Oke, next. Finish. Ini sudah muncul output-nya. Kita cek. Nah, ini output dari skala nominal menjadi interval. Nah, ini skala intervalnya sudah muncul. Nah, tinggal kita jumlah
ini, karena untuk uji validitas itu adalah hubungan antara setiap item dengan jumlah total. Di sini di zoom. Tujuannya zoom ini adalah menjumlah semua item. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah datanya sudah interval. Nah, ini bisa dilaksanakan untuk pengujian validitas. Nah, seperti apa? Sampah. Ini sudah muncul ya di layar. Belum, Bapak Rio, belum muncul. Nilainya sudah muncul, Pak. Ini aplikasi yang saya share ini, aplikasi SPSS sudah muncul. Apa masih Excel? Excel, Pak. Masih Excel ya. Saya ganti di sini sudah nilai intervalnya. Saya pindah ke SPSS-nya sekarang, aplikasi SPSS-nya. Mohon teman-teman semua kualitas videonya loh. Kita stop share dulu, Pak. Ya, sebentar. Stop share ya. Ya. Ya, sudah, Pak Rio. Ya, Pak. Bagaimana? Yang satu ini bisa di. Nah, thank you, Pak. Dilanjut share screen atau bagaimana, Bapak Rio? Ya, boleh, Pak. Dilanjut share screen di ini, SPSS-nya itu, Pak. Oke. Ini tampilnya masih ya, belum ya? Belum, Pak. Masih. Bagaimana? Sudah keluar? Kalau di saya masih loading, Pak. Sudah keluar, Pak? Sudah. Ya. Baik, saya lanjutkan. Dari tadi, dari yang Excel itu, sudah saya transfer menjadi data interval. Nah, ini sudah saya pindahkan ke SPSS. Nah, bagaimana cara kita menganalisa data ini untuk uji validitas dan reliabilitas? Ini tolong kalau saya terlalu cepat diinformasikan, biar kita pelan-pelan contoh-contoh dalam menganalisa atau secara simulasi untuk analisis SPS-nya.
Nah, ini kalau sudah dipindahkan ke SPSS, ini ada item 1 sebanyak 21 responden sampai item ke-24. Kita menguji item ini apakah dikatakan valid atau tidak. Nah, selanjutnya analisis. Silakan diklik analisis kalau sudah ini dipindahkan dan sudah ditransformasi menjadi interval. Nah, ini yang pertama kita uji validitas, yaitu menggunakan analisis correlate, selanjutnya bivariate. Nah, semua item ini harus dipindahkan ke kolom variabel. Ctrl A, dipindah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita mau menggunakan person, itu pengujian secara parametrik, tetapi kalau non parametrik harus menggunakan Spearman. Ini boleh dicentang kalau untuk pengujian non parametrik, tetapi kalau ini mau digunakan untuk penelitian korelasi. Nah, ini one tail sama two tailnya, tapi saya menyarankan untuk penelitian signifikansi dengan two tail. Kalau one tail jarang karena untuk menemukan teori yang benar-benar sejalan dengan hipotesis kita itu agak kesulitan. Jadi alangkah baiknya menggunakan two tail. Oke, selanjutnya option. Mean and standar deviasinya dicentang continue, terus di OK. Nah, ini sudah keluar outputnya. Yang ini person correlation, jadi untuk penelitian parametrik. Kita lihat yang ini sudah muncul tiap itemnya, item 1 sampai 24. Yang kita cek adalah skor totalnya. Karena yang kita lihat adalah hubungan setiap item dengan skor total. Di layar muncul dengan baik ya. Belum Pak, kalau di sini outputnya belum muncul. Ya, mungkin karena beda ini kali ya, beda screen. Iya. Wah, ini kelebihan ini. Bagaimana Bapak Lee, sudah muncul apa belum ini? Masih SPSS-nya Pak? Belum outputnya, masih data view. Yang outputnya belum? Oh, berarti harus ganti share ya? Kayaknya Yang iya, pindah aplikasi harus share. Coba saya share screen aja ya, biar tidak pindah-pindah. Ya. Screen-nya laptop kali Pak. Ya. Ini sudah muncul? Sudah muncul Pak.
Sudah ya? Sudah. Kayaknya saya kenal dengan data-data ini yang membuat Iya. seminggu nggak tidur itu kali Pak ya. Iya ini ya. Ya, gara-gara ini ya Bapak Rio ya. Oke, baik. Ini saya lanjutkan. Ini outputnya. Outputnya dari untuk analisis validitas. Ini sudah, nah ini yang non parametrik, saya jelaskan yang parametrik dulu untuk uji yang person correlation. Nah, kita lihat yang row pertama, kolom pertama untuk item 1 atau pertanyaan 1 hubungannya dengan skor total. Nah, di sini ada minus. Kalau minus itu dilihat dari yang atas itu adalah R hitungnya. Ini harus dibandingkan dengan R tabel. Nah, yang bawahnya lagi adalah signifikansinya. Jadi dicek, ini sesuai dengan kriteria enggak? Kalau R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dikatakan valid. Tetapi kalau R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Ini sudah lebih kecil dari R tabel, ini sudah minus, sudah pasti tidak valid. Apalagi dilihat dari signifikansinya di sini 0,096, itu artinya 9%, artinya di atas 5%. Kalau di atas 5% tidak valid, kalau di bawah 5% valid. Nah, saya kasih contoh item 6. Nah, di sini item 6. Item 6 R hitungnya itu 700 atau 0,705. Ini sudah pasti valid. Biasanya kalau penelitian kuantitatif, sebaran sampel validitas itu rata-rata menggunakan 30 atau 33 responden. Itu R tabelnya biasanya 0,361. Nah, kalau ini pakai banyak 30 responden, kalau ini dibandingkan dengan 0,361, ini sudah pasti lebih besar dari 0,361 karena ini 0,705. Lebih besar dari 0,361 sudah pasti dikatakan valid. Kita juga bisa cek dengan signifikansinya. Di sini 0,0000. Itu artinya sudah di bawah 0,5 atau di bawah 0 atau di bawah 5%. Ini dikatakan valid. Jadi dari item 1 sampai item 6 itu yang valid yang mana? Yang 6 saja. Jadi item 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak ada yang valid. Karena baik dari R hitungnya, baik signifikansinya itu tidak memenuhi kriteria kevalidan suatu item. Nah, begitu cara untuk uji validitas. Sekarang uji reliabilitas. Keajekan suatu alat penelitian. Saya delete, analisis lagi. Nah, kalau tadi untuk uji validitas itu menggunakan correlate bivariate, nah yang sekarang itu menggunakan scale reliability analysis. Nah, semua item dipindahkan ke item sebelah kanan, statistik. Nah, yang dicentang ini aja, 2. Yang lain tidak usah, cukup 2 ini aja. Terus continue. Oke. Nah, yang dilihat adalah tabel reliability statistik. Yang dilihat adalah Cronbach alfanya. Sesuai yang saya jelaskan, apabila sudah di atas 0,6, maka itu sudah dikatakan cukup dan kuat. Apalagi ini adalah di atas 0,80 atau 80% atau 87%, itu sudah hampir mendekati 1 dan ini sudah dikatakan sangat kuat reliabilitasnya untuk variabel X1. Ini setiap variabel harus dianalisa. Nah, begitu untuk analisis reliabilitas dan validitas. Sekarang kita coba analisis. Ini lanjut aja ya. Kita coba analisis lanjut, Pak. Hipotesisnya. Baik. Ini sudah muncul ya Bapak Rio?
Ini Sudah Pak, sudah. pedagogi sosial kinerja guru ya. Ya, iya. Oke, Ada 3 variabel. kita mau menganalisa hipotesis, menjawab rumusan salah ya. Misalkan di sini saya memberikan contoh ada 2 variabel X dan ada 1 variabel Y. Misalkan pengaruh kompetensi pedagogi dan kompetensi sosial terhadap kinerja guru. Nah, ini sudah datanya sudah saya pindah menjadi interval. Nah, ini yang dimasukkan dalam data SPSS itu adalah skor totalnya. Skor total masing-masing variabel. Nah, di sini ada skor total variabel X1. Nah, di sini ada skor total variabel X2, tapi ini masih belum dipindahkan menjadi interval. Ini variabel Y, skor totalnya. Harus ditransfer ke interval dulu. Nah, ini skor total untuk kompetensi pedagogi, ini skor total kompetensi sosial, ini skor total untuk kinerja. Jumlah respondennya sebanyak, saya berikan contoh sebanyak 35. 35 saja. Nah, untuk penelitian kuantitatif saran saya di atas 100 agar lebih afdol. Oke, selanjutnya jika kalau sudah datanya masuk ke SPSS, maka dianalisis. Kita mau analisis regresi. Selanjutnya regression, linear. Nah, dependennya yang mana? Dependen itu variabel Y. Variabel Y-nya di sini kinerja guru. Independennya ada 2, variabel pedagogik dan sosial. Oke, next. Statistik. Ini R square untuk apa namanya? R kuadrat. Determinasi tadi seberapa besar pengaruh kedua variabel X ke Y. Ini parsial. Darwin-Watson tidak perlu. Ini biasanya untuk autokorelasi. Selanjutnya continue. Plot. Oke. Plot. Nah, plot ini untuk mengetahui heterokedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Z-pred untuk X, S-resid untuk Y. Histogram untuk analisis normalitas juga. Ini normal probability plotnya. Oke, continue. Kita cek optionnya. Oke, sudah betul kita menggunakan 5%. Continue. Oke. Kita tunggu output SPSS-nya. Saya ulangi, tidak keluar outputnya. Ini untuk model summary-nya, untuk analisis determinasinya yang boleh dipakai atau tidak. Silakan dilihat dari R square. Ini pengaruh variabel X ke Y, kedua X itu X1, X2, sosial sama pedagogi terhadap kinerja, seberapa persen, berarti 70% di sini pengaruhnya ke variabel Y. Nah, ini uji ANOVA, uji F, atau uji simultan variabel X1, X2 secara bersama-sama terhadap Y. Dilihat dari F hitung, ini F hitung. Jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka dikatakan ada pengaruh secara simultan variabel sosial pedagogik secara bersama-sama kepada kinerja guru. Dan juga bisa dilihat dari signifikansinya. Kalau signifikansinya di bawah 0,05, maka kedua variabel itu benar-benar mempengaruhi secara bersama-sama kepada variabel Y.
Nah, sekarang untuk uji T-nya. Nah, uji T, ini kok tidak muncul VIF-nya. Saya coba analisa ulang, VIF-nya tidak muncul. Ini sudah saya jelaskan yang untuk uji F secara simultan. Nah, sekarang secara parsial. Dilihat sekarang pedagogi. Pedagogi ini ada pengaruh enggak terhadap kinerja guru? Nah, di sini T hitungnya 3,309. Ini dicek apakah T hitung ini lebih besar dari T tabel. Kalau lebih besar, maka pedagogi mempengaruhi kinerja. Nah, juga bisa dilihat dari signifikansinya. Kalau di bawah 0,05 atau di bawah 5%, maka variabel pedagogi itu mempengaruhi variabel kinerja guru atau variabel dependennya. Ini sudah di bawah 0,05 ini. 0,02. 0,02. Jadi di bawah 5%. Ini sudah dikatakan ada pengaruh variabel pedagogi terhadap kinerja guru. Nah, sedangkan yang sosial itu tidak ada pengaruh karena di sini minus. Apalagi signifikansinya di sini sebesar 68%, 68,7%. Itu artinya di atas 5%. Maka variabel sosial itu tidak mempengaruhi kinerja guru. Nah, VIF di sini itu untuk melihat heterokedastisitas tadi. Untuk pengujian VIF. Kalau di bawah 10, itu tidak terjadi heterokedastisitas. Kalau di atas 10 maka terjadi heterokedastisitas. Oke, next. Sorry. Ini untuk uji multikolinearitas yang ini VIF. Kalau di bawah 10 itu tidak terjadi multikolinearitas, kalau di atas 10 terjadi multikolinearitas. Oke, selanjutnya kita melihat VIF plot-nya. Nah, VIF plot. Kalau yang bulat-bulat ini semakin mendekati garis garis miring di sini dalam diagram ini, maka data tersebut dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Tetapi kalau sebarannya ada di luar sini sampai ke pojok-pojok, maka data tersebut dikatakan terjadi heterokedastisitas. Ini hampir tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya scatter plot. Nah, scatter plot, kalau yang bulat-bulat ini membentuk sebuah pola, membentuk atau numpuk jadi satu, itu dikatakan terjadi apa? Atau tidak dikatakan tidak normal. Ini untuk normalitas. Jadi diagram ini atau tabel ini, diagram ini itu untuk melihat normalitas data. Kalau datanya tidak normal, itu biasanya membentuk pola atau numpluk jadi satu. Menjadi satu kesatuan di tengah atau di pinggir. Tapi kalau sebarannya menyebar, titik-titiknya menyebar, maka itu dikatakan datanya normal. Seperti itu. Ini sudah jadi uji asumsi klasik. Yang pertama, normalitas.
ini multikolinearitas, heterokedastisitas, yang fifth multikolinearitas. Ini 3 ini aja sudah tidak masalah. Untuk autokorelasi itu tidak perlu. Sama linearitas boleh dipakai atau tidak masalah. Karena linearitas itu seharusnya menggunakan analisis terus komparmen di sini. Saya tunjukkan juga. Nah ini test for linearity. Continue. Oke. Yang dilihat adalah ini. Kalau di bawah 0,05 itu tidak ada hubungan. Kalau di atas 0,05 ada hubungan. Yang dilihat adalah DF-nya juga untuk membandingkan F hitung dan F tabel. Ini untuk uji asumsi klasik. Yang berikutnya terkait uji linearitas. Ini uji linearitas. Terus ini heterokedastisitas, ini normalitas. Yang fifth tadi multikolinearitas. Yang ini. Jadi 4 uji asumsi klasik itu harus dilalui, dan kalau itu sudah dilalui, prasyaratnya sudah dipenuhi, maka ini bisa dibaca. Uji F ANOVA-nya, uji parsialnya, dan uji parsialnya. Begitu untuk analisa regresi. Oke, selanjutnya kita coba data yang sama, kita analisis untuk uji korelasi. Saya delete. Analisis. Ini sama dengan kita uji validitas. Nah, ini dipindah semua, hubungannya setiap variabel kita menggunakan persen aja. Yang parametrik, oke. Selanjutnya di oke. Nah, ini. Hubungan antara pedagogik dengan kinerja guru itu ada hubungan. Karena di bawah 0,05. Begitu juga dengan sosial. Di sini ada hubungan antara sosial dengan kinerja guru. Nah, kalau untuk korelasi itu tidak ada secara parsial maupun simultan, tidak ada. Harus satu-satu. Mau diuji secara parsial, mau diuji bolak-balik, hasilnya akan sama. Kalau korelasi. Jadi ini lebih ringan karena cuma 1 kali klik sudah muncul datanya cuma 1. Jadi pedagogik dengan kinerja, sosial dengan kinerja, semuanya ada hubungan. Tetapi kalau kita uji pengaruh itu belum tentu. Belum tentu ada pengaruh. Karena tadi kita coba uji ternyata yang pedagogik saja yang ada pengaruh terhadap kinerja. Sosial tidak ada pengaruh untuk uji parsialnya. Namun secara bersama-sama mereka sama-sama mempengaruhi terhadap kinerja guru. Oke, sampai sini untuk uji validitas, reliabilitas, uji regresi, dan korelasi. Kalau terlalu cepat kita diskusi di lain waktu aja ya Bapak Rio ya. Karena memang ini spektakuler Bapak Rio, sesuai pengalaman Bapak Rio dulu. Sangat, ini kalau kita letakkan di mata kuliah itu tidak mungkin ditempuh dalam 1 jam 2 jam Bapak Rio. Benar. Seperti jenengan waktu kuliah sampai ditempuh berminggu-minggu ya, berbulan-bulan bahkan. Data tidak normal. Iya, seperti itulah. Ini harus ditempuh 1 semester ini minimal. Baik Bapak Rio, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan saya tunggu. Terima kasih Pak Roni Wiranata MPD, luar biasa sekali atas apa yang telah kita ini dapatkan pada pagi hari ini. Saya berterima kasih banyak.
Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Ini pengalaman yang luar biasa. Kalau kita tidak coba menjalaninya, tidak akan. Benar yang dibilang Pak Roni tadi bahwa ya, seminggu itu kita ngeluh itu sakit kepala, tidak jelas. Makan aja kita sudah tidak jelas. Ceker pedas itu pedas saja yang terasa. Baik. Nah, ini sudah ada pertanyaan Pak Roni, kita langsung saja ya, karena memang Pak Roni ini lagi ada kegiatan juga luar biasa bapaknya, lagi ada LL Dikti di SPMI Pusat. Ini ada satu pertanyaan Pak, saya bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Melinda dari Universitas Mula Warman. Ingin bertanya, apabila penelitian saya hanya 2 variabel, yaitu X terhadap Y, apakah diharuskan untuk menguji asumsi klasik seperti multikolinearitas? Nah, kalau penelitiannya hanya 2 variabel, apakah diharuskan multikol itu atau bisa dikecualikan? Silakan Pak Roni. Oke, baik, langsung saya jawab. Untuk penelitian regresi itu harus melalui uji asumsi klasik. Silakan minimal itu ambil 3 uji asumsi klasik, heterokedastisitas, normalitas, sama multikolinearitas. Yang linearitas tidak dipakai tidak apa-apa. Tapi itu adalah prasyarat sebelum uji hipotesis. Itu harus dilalui untuk regresi. Kalau penelitiannya korelasi itu tidak dipakai, tidak masalah, karena tidak harus uji normalitas, tidak apa-apa, karena ada jalur untuk uji non parametrik. Kalau yang hubungan, kalau pengaruh itu harus mau tidak mau harus dilalui seperti itu. Itu Bapak Rio. Baik, terima kasih Pak. Silakan kalau ada yang lain. Silakan mau bertanya langsung atau mau melalui chat, nanti saya bacakan. Saya kasih kesempatan 5 menit, kita tunggu Pak Roni ya, karena memang Pak Roni ini lagi ada kegiatan juga di. Ya, ini sambil membuka juga ini Pak Rio. Saya bukanya di HP ini sudah. Ya Pak. Silakan. Ada yang mau bertanya tadi, silakan. Bisa raise hand atau apa? Ini mahasiswa STKIP sudah ada yang bergabung juga, Pak Rio. Ya, saya lihat sudah ada yang bergabung dari STKIP. Ada banyak yang bergabung tadi. Oke, ini kayaknya ada. Sudah ingin bertanya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Universitas Mula Warman. Bapak boleh berikan edukasi tentang lisensi dari SPSS ini. Untuk sekarang versi SPSS yang terbaru itu berapa ya Pak? Kemudian kelebihan dari SPSS yang terbaru dengan yang lama itu bagaimana? Apakah ada kira-kira rekomendasi untuk SPSS ini pakai yang mana? Lebih gampang, gitu. murah yang terbaru atau yang lama? Unggul yang mana gitu Pak? Ya, baik. Sebenarnya untuk aplikasi itu yang membedakan adalah tampilannya. Yang lama itu biasanya lebih kaku daripada yang baru. Kalau saya menyarankan adalah IBM SPSS versi 19. Sebenarnya versi sekarang yang 24 pun ada. 20 ke atas itu ada. Saya merekomendasikan yang IBM. Silakan download yang IBM, itu sepertinya ada. Apalagi kalau bisa download yang ada kerekannya itu yang IBM SPSS 19.0. Itu saya merekomendasikan, lebih ringan daripada yang lain, tampilannya juga lebih smooth kalau aplikasinya seperti itu. Masalah mau pakai yang versi 17, 16 itu sebenarnya tidak masalah Bapak Rio. Cuma ya itu yang membedakan kaku tidaknya itu saja. Yang terbaru itu IBM Pak ya? Ya, IBM aja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Rio. Satu pertanyaan lagi kalau masih ada, kalau tidak saya simpulkan. Silakan. Dari TKIP boleh, mau bertanya boleh. Pak Roni juga. Iya, mumpung ketemu di kampus sudah tidak ketemu Bapak Rio. Oh iya. Tidak ketemu mahasiswa saya. Iya. Benar. Libur semua Pak ya.
Kita juga libur Iya. semua. Saya dari Jambi aja. Dari Jambi, Pak. Spektakuler Pak Rio. Pulang kampung. Silakan. Nggak ada. Ya baik, kalau memang tidak ada, memang karena berhubungan waktu juga, ini sudah menunjukkan pukul 9.35 WIB, dan artinya di Mula Warman di Samarinda sana sudah 10.35 gitu ya. Saya simpulkan saja, SPSS ini bahwa ada dua, itu statistik diferensial. Ya, gitu ya. Nanti tadi sudah banyak dijelaskan bahwa SPSS ini harus dicoba, harus dipraktikkan. Kenapa saya ngotot sama Pak Roni, minta tolonglah, walaupun saya tahu ini tidak bisa dalam 1 jam selesai, tapi minimal dikasih gambaran seperti inilah. Nah, harusnya ini kalau kuliah di kelas 1 semester ini ya, minggu ini bahas bahas multikol, minggu depan bahas heteroskedastisitas, seperti itulah. Atau asumsi klasik dalam 1-2 kali pertemuan kan gitu. Tidak bisa sampai ini, tapi saya ngotot. Ini karena saya kenal, cara saya ngotot, Pak Roni pokoknya kasih materinya ini saja, saya minta tolong dipraktikkan. Kalau bukan karena ini sahabat workshop saya tidak mau ini saya sampai menjelaskan banyak-banyak ini. Jadi kalau seperti Gratis ini lagi. ya, workshopnya nanti bisa kita undang ke Mula Warman. Apalagi kalau ketemu langsung, ini rasanya akan lebih masuk ke dalam diri kita. Ya, terima kasih banyak Pak Roni atas waktu yang diberikan. Sama Pak Rio. Berbagi kepada Ya. kita. Luar biasa sekali. Apalagi ini Kalau gratis. mau Apanya cuma ya, kalau mahasiswa mau konsultasi boleh Bapak Rio, nanti ke email saya atau kontak saya boleh. Mau konsultasi SPSS, monggo. Email saya ya sesuai nama itu sudah roniwiranata@gmail.com. Boleh. Mau konsultasi tentang SPSS nanti saya bantu. Yang penting jangan minta bantu menyelesaikan skripsinya ya. Beda lagi urusannya itu. Ya benar Pak. Jadi mengingatkan kita waktu itu Pak ya. Kita sudah alhamdulillah sudah selesai. Teman-teman belum selesai. Kita harus ya ayolah kita diperkus bareng-bareng mengerjakan SPSS. Memang kendala utama kuantitatif, apalagi ya variabelnya banyak itu di SPSS. Ya, nanti kita lanjutlah Bapak Rio S3-nya sama-sama atau bagaimana. Amin. Mudah-mudahan Pak. Amin. Semoga ya. Ini artinya sudah dapat tawaran, silakan nanti yang konsultasi bisa melalui Pak Wiranata atau melalui saya juga, nanti saya hubungi ke Pak Roni Wiranata. Terima kasih sekali lagi, lebih dan kurang acara ini saya mohon maaf, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih semua pemateri, peserta dari ilmu, peserta dari STKIP, dan peserta yang lain-lain. Demikian saya dari moderator, saya kembalikan ke MC. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya juga minta maaf jika ada salah kata pada Bapak Rio selaku ketua pelaksana, selaku moderator juga. Maaf, kita ketemu di kesempatan lain jika ada waktu lagi. Terima kasih. Saya sebagai materi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Roni Wiranata dan Bapak Rio Riyadi. Demikian serangkaian acara webinar dengan tema fokus Future Oriented kalau urusan skripsi. Semoga bermanfaat bagi seluruh hadirin semuanya. Baik, acara yang terakhir yaitu penutup. Atas nama Master of Ceremony, saya Rosita Diningsi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin.
Dan marilah kita tutup acara webinar ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa dikirim ke saya.